Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya melihat ada berita di salah satu kota Jawa Timur, ada seorang anak yang berusia 7 tahun disekap selama 6 bulan, disiksa, tangannya dimasukkan di air panas sehingga tangannya melepuh, wajahnya ditampar sehingga memar karena menampar ketika tangan bapaknya itu menggunakan cincin, dinyonyos rokok, dan siksaan-siksaan lainnya hingga tidak diberinya makan juga. Akhirnya diketemukan oleh aparat dan anak itu seperti anak yang mengalami busung lapar, hanya terlihat tulang belulangnya saja. Akhirnya mereka, anggota keluarganya yang menyiksa anak itu, dipenjara. Mereka, anggota keluarga itu terdiri dari ayah kandung, istri tiri, paman tiri, nenek tiri. Ini luar biasa, saudara-saudariku. Karena anggota keluarga yang menyiksa anak yang masih kecil, yang usianya 7 tahun. Mereka orang-orang dewasa sudah memiliki akal, hati nurani, tapi tidak memiliki akal dan hati nurani. Ya. Nah, apa yang ingin saya kaji tentang hal ini? Perlu diketahui saudara-saudariku, banyak orang tua yang tidak menyadari kenapa anaknya itu tidak patuh. Seringkali mereka menasihatkan kebaikan tapi tidak patuh juga. Nah, ini ada ilmu hakikat di balik peristiwa ini. Pada umumnya kalau orang melihat satu kejadian hanya melihat dari satu sudut pandang saja. Ketika ada orang dizolimi, kebanyakan orang-orang umumnya hanya mengasihani orang-orang yang dizolimi dan menyalahkan orang yang berbuat zolim. Pada kasus yang tadi saya lihat, itu anak kecil berbuat begitu karena anak kecil itu seringkali berbuat onar dan mencuri makanan di rumah tersebut. Ya. Kalau misalkan orang umumnya mungkin mengatakan anak kecil ini salah, walaupun penyiksaan keluarga itu terlalu berlebihan. Sebenarnya tidak begitu. Anak kecil itu kok bisa mempunyai watak seperti itu? Itu harus kita singkap. Karena anak itu ibarat lembaran kosong, tergantung amal apa yang orang tua itu hadirkan, yang manusia itu sebagai orang tua itu diberikan kepada Allah, ditampakkan kepada Allah sehingga anaknya bisa menjadi apa yang orang tua amalkan. Anak itu tergantung orang tuanya. Ibarat lembaran kosong. Mau mengisi dengan catatan seperti apa? Dengan amalan seperti apa orang tuanya itu? Karena apa? Di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah itu memerintahkan kepada dunia untuk membuat susah manusia yang berkhidmat kepada dunia. Dan Allah juga memerintahkan kepada dunia untuk melayani manusia yang berkhidmat kepada Allah. Maksudnya, orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah, tidak mengerjakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan dari Allah, maka dunia itu pasti membinasakan manusia tersebut. Karena sudah melanggar firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan manusia tersebut tidak beribadah kepada Allah. Akhirnya dunia yang sebenarnya bisa dijadikan wasilah atau perantara untuk beribadah kepada Allah malah menyusahkannya mereka hingga bisa jadi itu menjadi neraka dunia dan akhirat bagi manusia-manusia yang tidak taat tersebut. Tapi sebaliknya Allah memerintahkan kepada dunia untuk melayani manusia, untuk membuat mudah manusia, menjadikan sarana beribadah kepada Allah. Kepada siapa? Manusia yang taat, yang berkhidmat kepada Allah. Jadi kalau misalkan anak tidak taat, tidak patuh kepada orang tuanya, walaupun sudah dinasihati, supaya manusia itu berpikir bahwa nasihat manusia itu sebenarnya tidak memberikan dampak apapun.
kecuali Allah lah yang sebenarnya mengizinkan, meridhoi, membuat dampak dari lisan tersebut. Ya. Kalau misalkan patokannya nasihat kebaikan pasti membuat kebaikan, Nabi ini syiar sudah maksimal menyampaikan kebenaran tentang Allah. Nyatanya lisan Nabi, nasihat Nabi, sabda Nabi tidak membuat semua orang itu mengikuti Nabi. Bahkan umat Islam sekalipun banyak orang yang tidak mengikuti Nabi. Akhirnya kita bisa simpulkan nasihat dari Nabi Muhammad SAW, orang paling mulia di seluruh dunia, pun tidak memberikan dampak kebaikan kepada orang lain. Karena apa? Allah sudah berfirman tentang hal itu di Al-Quran, bahwa Nabi itu hanya penyampai risalah kebenaran, bukan sang pemberi hidayah. Kalau saja kita memahami Nabi yang mulia begitu tidak bisa memberikan dampak dengan nasihatnya, apalagi kita orang yang banyak dosa. Ya. Nabi itu dimaksum, dijaga dari perbuatan dosa, dihindarkan dari perbuatan dosa. Lisannya beliau tidak menjadi faktor utama orang itu mendapat hidayah dari Allah, tergantung orang yang dihadapinya. Apalagi kita manusia yang banyak dosa, lisan kita otomatis lebih banyak gak memberikan dampak kebaikan kalau kita tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang sudah ada. Bahwa lisan kita, perbuatan kita tidak mungkin bermanfaat bagi orang lain kalau tidak Allah izinkan lisan kita atau amal kita memiliki dampak kebaikan kepada orang lain. Makanya sang pemberi mudorot, sang pemberi manfaat, pada hakikatnya hanya Allah saja. Allah berkata kepada Sultan Aulia di dalam kitab Risalat Ghossiyah, bahwa manusia itu dijadikan kendaraannya. Artinya ketika Allah memberikan kebaikan ataupun keburukan kepada hamba-hambanya, salah satunya adalah dengan memakai sarana makhluk-makhluknya. Salah satunya dengan memakai sarana manusia. Begitu juga orang tua yang tadi di dalam berita tersiksa dengan sikap anaknya yang membuat onar. Allah menghukum orang tua tersebut dan keluarga tersebut dengan dibiarkannya anak itu tidak patuh karena orang tuanya dan anggota keluarga itu yang memang tidak patuh kepada Allah. Sehingga mereka melakukan perbuatan zalim juga terhadap anak karena tidak bisa mengambil hikmah, tidak merefleksikan kepada diri mereka sendiri. Tapi hanya menyalahkan kepada apa yang dilihatnya, yaitu sebatas anak ini yang nakal. Tidak berpikir kenapa saya memiliki anak seperti ini. Sehingga dibiarkannya dia tersesat, keluarganya itu tersesat lagi. Melahirkan perbuatannya juga maksiat, menyiksa anak tersebut. Akhirnya karena sudah lama Allah biarkan waktu untuk berpikir kepada mereka, tapi mereka tidak kunjung berpikir kenapa anak itu berbuat seperti itu. Akhirnya Allah memberi keputusan, memberi takdir. Mereka semua yang menyiksa anak itu, yang tidak mau merefleksikan kepada dirinya, mereka tidak muhasabah diri, introspeksi diri kenapa anak ini berbuat seperti itu di dalam keluarga itu, maka dipenjaralah mereka. Supaya apa? Di dalam penjara supaya mereka berpikir lebih baik lagi. Mereka dibatasi dari kehidupan dunia. Karena dunia yang Allah ciptakan tidak memberikan dampak kebaikan, tidak dijadikan sarana beribadah kepada Allah, melainkan selalu berbuat maksiat, selalu berbuat dosa. Tapi Allah masih maha baik, memberikan hukuman kepada mereka sehingga masuk penjara. Apa yang terkait dalil tentang perbuatan mereka? Dalil yang terkait perbuatan mereka adalah Nabi Muhammad bersabda, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah ketika ada manusia yang berbuat dosa di dunia, maka disegerakan hukumannya di dunia. Agar apa? Nanti ketika meninggal supaya tidak ada dosa lagi atau sedikit dosa yang mereka bawa menuju kepada Allah. Maka mereka satu keluarga ini yang berbuat keji kepada anak kecil ini masih ada kasih sayang Allah. Dengan apa? Adanya mereka ditemukan perbuatan jahatnya oleh warga, akhirnya dilaporkan kepada polisi dan mereka sekarang di penjara. Kalau mereka ridho, insya Allah Allah hapus dosanya. Tapi kalau tidak ridho, mereka masih mencela hal itu, mereka menyalahkan anak itu, maka tetap penjara itu tidak menjadikan baik. Tetapi malah mereka dapat penjara dunia dan mungkin nanti di akhirat kalau mereka tidak taubat atas kejadian ini. Semoga hal ini membawa manfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.